Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya. Di sini kami dari kelompok 9 akan sedikit menjelaskan tentang menganalisis taraf kesukaran, daya pembeda, dan menentukan skor akhir. Ayo kita mulai pembahasannya. Yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu taraf kesukaran, daya pembeda, dan menentukan skor akhir. Pembahasan yang pertama yaitu taraf kesukaran. Apakah kalian ada yang tahu apa itu taraf kesukaran? Taraf atau tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut indeks kesukaran. Besarnya indeks kesukaran antara 0,0 sampai dengan 1,0. Indeks kesukaran 0,0 menunjukkan soal itu terlalu sukar. Sebaliknya, indeks kesukaran 1,0 menunjukkan soal itu terlalu mudah. Adapun rumus mencari indeks kesukaran, yaitu indeks kesukaran sama dengan banyaknya siswa menjawab soal itu dengan benar dibagi dengan jumlah seluruh siswa peserta tes. Menurut ketentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran sering diklasifikasikan sebagai berikut. Soal dengan indeks kesukaran 0,0 sampai 0,3 adalah soal sukar, soal dengan indeks kesukaran 0,3 sampai 0,7 adalah soal sedang, dan soal dengan indeks kesukaran 0,7 sampai 1,0 adalah soal mudah. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, yaitu daya pembeda. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi. Besarnya indeks diskriminasi antara 0,0 sampai dengan 1,0. Pada indeks diskriminasi, kita mengenal adanya tanda negatif. Tanda negatif pada indeks diskriminasi digunakan jika sesuatu soal terbalik, menunjukkan kualitas tester, yaitu anak pandai disebut bodoh dan anak bodoh disebut pandai. Dengan demikian, ada 3 titik pada daya pembeda, yaitu negatif 1,0, daya pembeda negatif 0,0, daya pembeda rendah 1,0, daya pembeda tinggi atau positif. Cara menentukan daya pembeda atau nilai D perlu dibedakan antara kelompok kecil untuk yang kurang dari 100 orang dan kelompok besar untuk yang lebih dari 100 orang. Yang pertama, untuk kelompok kecil, seluruh kelompok tester dibagi 2 sama besar, 50% kelompok atas dan 50% kelompok bawah. Seluruh pengikut tes dideretkan mulai dari skor teratas sampai terbawah, lalu dibagi 2. Yang kedua, untuk kelompok besar biasanya hanya diambil kedua kutubnya saja, yaitu 27% skor teratas sebagai kelompok atas dan 27% skor terbawah sebagai kelompok bawah. Lalu, di sini juga ada rumus untuk menentukan indeks diskriminasi, yaitu rumusnya sebagai berikut. Lalu, pembahasan yang ketiga yaitu menentukan skor akhir. Secara garis besar, nilai mempunyai 4 fungsi. Fungsi instruksional, fungsi informatif, fungsi bimbingan, dan fungsi administratif. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, fungsi instruksional. Tidak ada tujuan yang lebih penting dalam proses belajar mengajar, kecuali mengusahakan agar perkembangan dan belajar siswa mencapai tingkat optimal. Yang kedua, fungsi informatif. Memberikan nilai siswa kepada orang tuanya mempunyai arti bahwa orang tua siswa tersebut menjadi tahu akan kemajuan dan prestasi putranya di sekolah.
Lalu fungsi bimbingan. Pemberian nilai kepada siswa akan mempunyai arti besar bagi pekerjaan bimbingan. Lalu yang terakhir fungsi administratif. Yang dimaksud dengan fungsi administrasi dalam penilaian antara lain mencakup menentukan kenaikan dan kelulusan siswa, memindahkan atau menempatkan siswa, memberikan beasiswa, dan lain sebagainya. Lalu ada faktor-faktor yang turut diperhitungkan dalam penilaian. Faktor pertama yaitu prestasi atau pencapaian. Nilai prestasi harus mencerminkan tingkatan-tingkatan siswa sejauh mana telah dapat mencapai tujuan yang ditetapkan di setiap bidang studi. Selanjutnya ada faktor usaha. Terpisah dari nilai prestasi, guru dapat menyampaikan laporannya kepada orang tua siswa. Laporan atau nilai tidak boleh dicampuri dengan nilai prestasi sama sekali. Yang sering terjadi adalah kecenderungan dari guru untuk menilai unsur usaha ini lebih rendah bagi anak yang prestasinya rendah dan sebaliknya. Lalu, faktor aspek pribadi dan sosial. Unsur ini juga perlu dilaporkan, terutama yang berhubungan dengan berlangsungnya proses belajar mengajar. Misalnya, mentaati tata tertib sekolah. Dalam memberikan nilai pribadi ini harus hati-hati sekali. Yang terakhir, faktor kebiasaan bekerja. Misalnya, seperti mengerjakan PR, keuletan dalam usaha, bekerja teliti, kerapihan kerja, dan lain sebagainya. Lalu mari kita bahas teknik penentuan nilai akhir. Dikemukakan dua macam contoh cara yang sering digunakan dalam penentuan nilai akhir. Apa sajakah itu? Yang pertama, nilai akhir diperoleh dengan jalan memperhitungkan nilai hasil tes formatif dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan sebagai berikut. Lalu yang kedua, cara ini dipergunakan untuk keperluan pengisian nilai dalam ijazah atau surat tanda tamat belajar. Di sini nilai akhir diperoleh dengan rumus sebagai berikut. Sekian video dari kami. Thank you for watching.